Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penugasan terkait dengan tugas TUT CPP 2005, izinkan saya untuk menjelaskan terkait dengan prosedur pengendalian pada proses budidaya. Kenapa penting dokumen pengendalian selama proses budidaya ikan, budidaya udang, budidaya frustasi dan lain sebagainya? Yang pertama karena lewat dokumen ini menuntun unit usaha untuk produksi dan menjaga standar kualitas dan meminimalkan kesalahan yang ada. Karena dituntun dengan baik step by step. Yang kedua adalah memastikan para karyawan, para feeder technician, para plant manager untuk memahami tugas masing-masing mulai dari manajer di lapangan sampai teknisi paling di bawah. Yang ketiga adalah untuk mengarahkan pembudidaya, pelaku budidaya, ataupun karyawan untuk bertindak secara efisien dan efektif, baik itu terkait dengan penggunaan bahan, material-material lain yang digunakan selama budidaya, sumber daya manusia, dan penggunaan energi, misalnya listrik dan lain sebagainya. Yang keempat adalah untuk memenuhi persyaratan standarisasi CBIB dan standarisasi-standarisasi lainnya yang diajukan oleh para pihak pembudidaya. Tentu saja, dokumen pengendalian, namanya juga dokumen pengendalian, ini bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas secara efisien dan efektif. Nah, di dalam pengendalian dokumen ini, itu merujuk kepada standar operasional prosedur yang biasa kita kenal dengan SOP aquaculture, di mana ada dua urgensi pada SOP aquaculture ini, yakni pengurangan kesalahan produksi. Kita bisa meminimalisir oleh karena kita gunakan SOP step by step dan kemudian kita implementasikan di lapangan bersama dengan para karyawan, bersama dengan kultifan kita dan dengan lingkungan kita. Yang kedua adalah untuk meningkatkan produksi secara efisien dan efektif sehingga tidak ada pemborosan baik itu bahan, material, kemudian listrik, beban-beban lainnya. Nah, di dalam SOP ini, SOP dalam aquaculture adalah dokumen berisi langkah-langkah secara terinci untuk melaksanakan produksi aquaculture, di mana ini sekali lagi memberikan panduan kepada pelaku usaha dalam bidang aquaculture. Di dalamnya ada dua tahap yang paling krusial, yang sebelum kita melakukan budidaya dan selama penyusunan langkah-langkah itu, dokumen itu, yang pertama adalah kita harus bisa mengidentifikasi alur bahwa budidaya kita, produksi kita mulai berawal dari mana dan berakhir di mana. Kemudian kriteria-kriteria pemilihan dari proses-proses aquaculture itu supaya muncul secara detail di dalam SOP. Ada beberapa kerangka acuan yang kita harus bisa take into account, kita harus bisa perhatikan. Pertama, persyaratan pembeli. Ini peminat ini syaratnya mau apa? Mau ukuran ikan berapa? Mau ukuran udang berapa? Dengan kualitas bagaimana? Dan lain sebagainya. Dan ataupun dengan tujuan ekspor lebih ketat lagi persyaratannya. Yang kedua adalah spesifikasi teknis standar mutu ikan. Contoh pada saat panen, harus dengan menggunakan es berapa, kemudian tidak ada cacat, tidak dicampur, disortir dengan baik. Kemudian bagaimana dengan SNI, regulasi nasional, standar nasional, kita harus indahkan itu semua. Dan kita juga bisa memperhatikan rekomendasi dan dinamika teknologi bahwa saat ini rekomendasi teknologi harus menggunakan ini, idealnya menggunakan alat ini, dan lain sebagainya. Serta penyusunan SOP bisa diperkaya dengan pengalaman-pengalaman kerja selama ini. Penyusunan dokumen SOP, pertama adalah struktur dokumen SOP-nya. Ada judul, ada tujuan, ada ruang lingkup, ada diagram-diagram untuk membantu orang di lapangan, kemudian langkah-langkah operasional lainnya gitu. Kemudian bagaimana teknik penulisannya? Tulisan harus lugas, tulisan harus sederhana, bahasa yang digunakan juga adalah bahasa yang sederhana supaya bisa dipahami. Oleh karena SOP ini yang melaksanakan, yang mengimplementasikan di lapangan adalah
rangkaian beberapa orang dengan beragam kompetensi, dengan beragam kapasitas, serta tingkatan, mohon maaf, tingkatan pendidikan, dan lain-lain sebagainya, bahkan tingkatan pemahaman. Nah, di dalam aquaculture, idealnya secara umum, idealnya kita memiliki daftar minimal SOP aquaculture seperti ini. Yang pertama, ada SOP persiapan wadah, ada pemilihan benih, ada penebarannya, ditebar kapan, jam berapa baiknya, aklimatisasinya bagaimana. Kemudian ada SOP sistem oksigenasi. Kalau misalnya ada trouble terkait dengan kincir, blower, dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem kelistrikan. Kenapa? Karena selain pakan, listrik juga ini memangku atau bisa menyerot anggaran yang luar biasa selama produksi aquaculture. Ada SOP pengelolaan kesehatan ikan, pengelolaan pakannya, pengelolaan kualitas airnya, baik itu biologis, kimia, fisika, kemudian ada perbaikan kualitas lingkungan media, ada bagaimana SOP pemberian bahan kimia, obat-obatan, dan lain-lain sebagainya gitu, harus terukur, termonitor dengan baik. Kemudian bagaimana SOP panen dan pasca panen. Ada juga yang menambahkan SOP terkait dengan mekanisme penjualan dan lain-lain sebagainya. So, mari kita lihat mungkin alur secara rigid, secara detail terkait dengan SOP aquaculture ini. Yang pertama, kita susun dengan baik, kita kumpulkan beberapa orang yang dianggap punya relevansi, yang dianggap punya kompetensi untuk menyusun SOP produksi ini gitu, dengan memperhatikan aturan-aturan yang telah ada, yang telah terbit. Kemudian kita coba uji coba pada lahan dan kultifan. Kita tes dulu gitu. Kita tes, kemudian kita simulasikan gitu. Kita tes atau simulasikan sama saja, supaya pada saat nanti implementasinya sudah tidak terlalu canggung. Yang ketiga adalah sudah ada pembagian tugas pada karyawan, siapa mengerjakan apa. Kemudian tetap harus ada pengawasan dan evaluasi secara berkala. Mari kita lihat proses SOP ini yang menggambarkan alur proses kultivasi dan implementasinya, siapa yang mengerjakan apa. Contoh ada SOP 1 sampai 11 di sebelah kiri, kemudian deskripsinya seperti yang saya uraikan tadi, lalu personalia yang mengerjakannya. Jadi terarah siapa mengerjakan apa, contoh persiapan wadah, persiapan persiapan atau planning perencanaan terkait dengan produksi itu dilaksanakan oleh plant manager, kemudian pengelolaan pakan oleh teknisi feeder. Jadi ada pembagian tugas berdasarkan sekian banyak SOP yang kita buat untuk mendukung proses produksi gitu. Nah, ini mungkin salah satu contoh, ada banyak contoh, tetapi ini contoh yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, contoh di tambak gitu. Nah, idealnya di dalam SOP itu ada judulnya contoh persiapan tambak pada pembesaran udang faname. Itu tanggal terbitnya, apakah pernah direvisi atau tidak. Kemudian di situ memuat tujuan. Tujuan kenapa SOP nomor 1 persiapan tambak ini penting, itu memang dijelaskan dengan lugas. Yang kedua, dibutuhkan memang diagram proses. Dimulai dari mana dan berakhir di mana. Lalu ada poin-poin selanjutnya terkait dengan metode kerja, ada wadah pembesarannya, luasnya berapa, kemudian kedalaman air berapa gitu. Jadi ada referensi yang bagus dan bermanfaat bagi karyawan gitu. Nah, di situ juga tertera alat dan bahan yang dibutuhkan sehingga karyawan yang mengimplementasikan SOP ini betul-betul memang sudah tidak ada ambigu. Dia langsung menyediakan misalnya cangkul, traktor, ember bervolume, timbangan duduk, dan sebagainya. Oleh karena ada list, ada daftar yang diberikan, yang disediakan oleh SOP. Kemudian ada prosedur kerjanya yang di sebelah kanan ini. Ada prosedur kerja, itu dimulai dari nomor 1, contoh perbaikan konstruksi, pengelolaan tanah dasar, sampai ke bawah, sistem biosecurity. Jadi dengan kita menyusun dengan efektif SOP kita, mulai dari mana dan berakhir di mana,
pada klausul tertentu, contoh persiapan tambak, insya Allah akan memberikan manfaat yang luar biasa pada penyelenggaraan, pada pelaksanaan produksi di tambak kita. Nah, beberapa SOP yang bagus oleh karena yang bagus itu mengintegrasikan adanya ilustrasi. Kita tahu bahwa di lapangan beragam orang, di sana ada capek, di sana ada istirahat, dan lain-lain sebagainya. Di sana ada frustasi juga, ada stres. Alangkah baiknya kalau setiap SOP diperkaya dengan ilustrasi contoh. Ilustrasi SOP ini memperkaya SOP dengan ilustrasi, mempermudah pemahaman. Sekali kita ibaratkan pada mempermudah pemahaman, memfasilitasi literasi, dan supaya bisa terbaca dengan baik. Karena ada, bisa saja di beberapa tambak produksi, mungkin ada karyawannya yang tidak tahu membaca, tetapi dia bisa melihat alur. Atau memang komplementari dua-duanya, ada teks, kemudian ada gambar. Lalu pengaplikasian ilustrasi ini, pada saat kita membuat SOP, kemudian kita ingin ada ilustrasinya, tentu saja membutuhkan orang lain yang punya skill untuk menggambar, melukis, dan lain-lain sebagainya. Itu mungkin gambaran yang dapat kami sampaikan terkait dengan apa namanya SOP, terkait dengan penugasan ini. Tentunya detailnya bisa disesuaikan, penjelasannya bisa sangat detail dan sangat detail. Namun pun demikian secara garis besarnya seperti ini. Tentunya dalam implementasinya tidak secepat ini, tetapi jauh lebih rinci yang dianeksasi dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan teknis, kemudian ungkapan-ungkapan dan deskripsi-deskripsi teknis. Demikian, semoga bermanfaat.